Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani fillah, para talibul ilmi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarokah ini, kesempatan yang sangat mulia, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis-majelis ilmunya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Yang mana kita tahu annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Adanya kita di masjid-masjid Allah adalah untuk beribadah kepadanya dan kita tidak menyeru kepada selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang utama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman wal Islam. Dengan keimanan dan keislaman kita, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di ma'had kita tercinta, di masjid yang penuh kemuliaan, yang mana kita tahu semuanya bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffazhumul malaikah wa zakarakumullahu fiman indah. Ya. Di dalam hadis disebutkan apabila berkumpul suatu kaum, suatu kelompok, ya, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tadi berkumpul dalam rangka yatluna kitaballah, mempelajari Al-Qur'anul Karim, mendengarkan kajian, membaca ayat-ayat, membaca tafsir-tafsir, ya. Semua termasuk yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mempelajari ilmu tadi berkaitan Al-Quran. Dia belajar tentang tafsirnya, mempelajari tentang keutamaan-keutamaannya, mempelajari tentang kesahihan-kesahihan yang ada di dalamnya, kisah-kisah yang ada,
ya, illa nazalat alaihimus sakinah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kecuali akan turun kepada orang tadi apa? Kepada kelompok orang yang tadi datang ke dalam masjid, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat kasih sayang Allah limpahkan kepada kita semua yang berada di majelis ilmu, yang hadir di dalam masjid, yang hadir di rumah-rumah Allah untuk belajar. Baik belajar dengan guru ataupun belajar sendiri. Baik dia datang untuk sholat, berzikir, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya, semuanya masuk dalam apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah limpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Wa haffazhumul malaikah, dan para malaikat itu turun. Malaikat menaungi kita. Malaikat itu datang ketika melihat majelis ilmu, mereka datang kemudian mencatat fulan ada di dalam majelis ilmu. Kemudian apa yang dilakukan? Wa zakarakumullahu fi man indah. Kita semua disebutkan nama-namanya di sisi Allah. Dan kita semua menginginkan hal tersebut. Disebutkan namanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga nanti hari akhir. Dan kita tahu bahwasanya tiada nabi setelah beliau. Sebagaimana di dalam syahadat, ketika kita bersaksi syahadat, ketika kita menyatakan bahwasannya asyhadu an la ilaha illallah, apa kata para ulama artinya? Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Kita ikrarkan kedua kalimat tadi dan kita menjadi seorang muslim. Sebagai seorang muslim, kita memiliki tuntutan dalam beragama ini. Dan tuntutannya adalah mengikuti apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum memasuki sebuah pembahasan berkaitan dengan syarat-syarat diterimanya sebuah amalan, kita lihat arkanul Islamul khamsah. Yang pertama harus kita tunaikan, dan itu adalah syarat bagi seseorang untuk masuk ke dalam Islam, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat bukan berarti langsung semuanya selesai begitu saja, tidak. Karena setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ada rukun Islam sisanya yang harus kita tunaikan. Tidak cukup dengan kalimat syahadat. Karena seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat kemudian dia masuk ke dalam Islam, tapi dia tidak menunaikan rukun sisanya yang 4, maka percuma. Dia akan kembali lagi ke dalam kekufuran.
Di dalam hadis Jibril disebutkan ketika Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang apa? Arkanul Islam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Apa itu Islam? Ya. Ketika kita sudah bersyahadat, maka kita punya kewajiban untuk menaikkan yang kedua, yaitu wa tuqimus shalah, salat, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu yang harus ditunaikan seorang muslim. Dan sampai sini kita harus tahu apa makna Islam itu. Apa makna Islam yang benar? Maka dikatakan para ulama dalam kitab Ushul Salasah sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya al-Islam adalah al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minash wa ahli. Islam adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Dan kita berusaha untuk taat. Kemudian kita berlepas diri dari yang namanya perbuatan syirik. Apa itu syirik, ikhwah? Mensekutukan Allah. Tuhan yang satu dijadikan dua, itu syirik. Tuhan yang satu dijadikan tiga, itu syirik dan musyrik. Maka perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang syahadat dan istislam, bahwasanya Islam itu sendiri memiliki arti berserah diri, bahwasanya kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan. Setelahnya adalah kita mengerjakan amalan-amalan soleh. Dan sebuah amalan yang kita lakukan harus memiliki dasar sumber yang benar-benar terpercaya dalam masalah agama. Apa yang harus kita gunakan menjadikan sumber atau rujukan utama dalam beragama? Mengambil dari mana kita? Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara kita mendapati Al-Quran dan Sunnah tadi? Dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah amalan itu akan tertolak bila amalan tersebut tidak didasari dengan niat yang ikhlas, kemudian tidak mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama telah membagi dua, bahwasannya syarat diterimanya sebuah amalan adalah yang pertama ikhlas. Kita semua tahu itu, ya. Ikhlas itu meniatkan semua amalan kita lillah. Dan kita semua tahu hadisnya, hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu bin ya.
Segala amalan itu tergantung dari niatnya. Dan inilah yang menjadikan kita patokan dalam melakukan sebuah amal. Ikhlas meniatkan bahwasannya amalan kita yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian manusia, bukan karena suruhan manusia, bukan karena paksaan. Karena apa yang kita lakukan karena paksaan atau karena hanya ingin dipuji, maka amalan tersebut sia-sia. Amalan tersebut tertolak. Sebagaimana dilanjutkan dalam hadisnya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang tujuannya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih, Allah akan balas ya yang memang untuk Allah dan Rasulnya. Tapi disebutkan dalam hadis setelahnya apa? Man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang tujuannya itu hanya untuk dunia, jadi benar-benar pure untuk dunia, hidupnya untuk dunia, hari ini harus dapat sekian, hari ini harus dapat ini, hari itu dapat itu, patokannya hanya dunia, tidak menyertakan Allah. Awim ra'atin yang kihuha, atau karena apa tujuannya? Perempuan yang ingin dia nikahi. Jadi dia tujuannya bukan karena Allah. Misal ada perempuan cantik solihah, dia tampilannya tahu, wah saya tampilannya nggak baik ini, tampilan saya kurang Islam. Dia muslim tapi tampilannya compang-camping, rambutnya khoza, pakai baju-baju yang berlambang-lambang non-muslim ya. Menggunakan celana isbal, menggambarkan dirinya paling cool. Kemudian apa? Ketika dia tadi melihat perempuan yang cantik, yang solihah, kemudian dia suka, kemudian dia rubah tampilannya pakai jubah. Tapi apa ikhwah? Perhatikan, poinnya adalah dia merubah dirinya bukan karena Allah, tapi dia merubah dirinya karena Tuhan. Maka kata Nabi SAW, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka tujuannya ya sudah cuma di dunia. Padahal kalau seorang muslim, mukmin, kita mengimani adanya hari akhir. Nanti Allah balas di kehidupan setelahnya. Kalau tujuan berubahnya cuma untuk dunia, kalau sudah mati ya sudah. Tapi kalau orang tadi tujuan akhirnya adalah akhirah, tujuan akhirnya dia tahu bahwasannya setelah kematian akan ada fase selanjutnya, yaitu fase akhirah. Dia akan masuk ke alam yang selanjutnya, yang mana nanti dia tahu kalau dirinya akan dihisab. Maka
apa yang dilakukan dari perubahan yang ada pada dirinya itu pasti didasari oleh kecintaannya dia kepada Allah, bukan karena kecintaannya kepada dunia. Kita tahu memang dunia ini banyak sekali manfaat, akan tetapi banyak juga madaratnya. Maka berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah dari fitnah-fitnah yang ada dunia ini. Itu yang pertama. Ikhlas karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah al-ittiba, atau kita katakan al-mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? At-tabi, mengikuti. Mutaba'ah ke siapa? Siapa yang kita ikuti? Sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, al-ittiba dalam melaksanakan syariat. Oleh karenanya kita tidak boleh menjadikan syariat baru dalam beragama. Kita tidak mengadang-adakan sebuah syariat dan juga tidak mengurangi sebuah syariat. Karena semuanya sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam ini. Dan Allah ridho kepada agama ini, yaitu apa? Islam. Allah katakan, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kita berkah, kehidupan kita diridhoi oleh Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW meminta kita untuk mengikutinya. Beliau bersabda akan larangan orang-orang yang menyelisihi dari syariat atau membuat syariat-syariat baru. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah inti pokok dalam mengamalkan sebuah ajaran dalam Islam. Yang pertama adalah niat, mengikhlaskan segala perbuatan amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba atau mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hal. Dan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW adalah bentuk tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan, nasihat-nasihat yang telah beliau sampaikan, suri tauladan yang telah beliau ajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah datang di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW itu adalah contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Makanya bentuk tanda cinta kita yang dikatakan ayat sebelumnya adalah dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bertanyakan, bagaimana dengan orang-orang yang menambahkan sebuah amalan-amalan? Bagaimana dengan orang yang mengurangi amalan-amalan? Atau tiba-tiba menganggap sebuah amalan tersebut tidak wajib, tidak sunnah, tidak mau mengerjakan amalan tersebut karena tidak ada perintah, padahal sudah dijelaskan, sudah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini harus kita pertanyakan dalam diri kita. Apakah bentuk cinta kepada Allah dengan menambah-nambah amalan? Bukan.
Apakah bentuk cinta kita kepada Allah dengan mengurangi sebuah syariat? Tidak. Tapi kata Allah, bentuk cinta kepadaku fattabi'uni, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya ikhwah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengerjakan dua syarat ibadah ini, yang pertama ikhlas, kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita harus benar-benar istiqomah. Kita harus benar-benar menjadikan sebuah amalan tersebut tujuan dalam hidup kita. Jangan sampai ketika kita memikirkan dunia, yang mana kita tahu tidak selamanya dunia itu akan menemani kita, kemudian kita lupa akan amalan-amalan yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan ataupun Nabi kita Muhammad SAW telah perintahkan. Yang akhirnya kita lalai, kita tinggalkan syariat dalam beragama karena kita mengikuti aturan dunia kita. Maka akan ada kehancuran bagi kita ke depannya. Dan itu sudah pasti. Dan itu terjadi. Betapa banyak orang yang sombong, kemudian Allah hancurkan dia. Orang-orang yang tidak mau datang ke majelis ilmu, yang menganggap dirinya sudah cukup, padahal tidak ada apa-apanya. Mungkin dulu sebelum dia bisa apa-apa, dia sering datang ke kajian. Tapi ketika dunia telah menghampirinya, dia sulit sekali datang ke dalam majelis ilmu. Dan itu tidak ada sama sekali kebaikan dalam hati seorang seperti itu. Tidak ada kebaikan yang baik dalam dirinya. Karena orang tersebut telah lalai. Dan kita semua tahu, amalan menuntut ilmu ini adalah amalan yang agung. Amalan mana yang masukkan ke surga selain menuntut ilmu? Yang nampak, yang terlihat dan jelas hadisnya, semuanya butuh proses. Tapi menuntut ilmu, Nabi sudah sabdakan, sahalallahu lahu bi thariqan ila jannah, Allah jamin surga. Tapi kenapa ketika orang-orang sudah mendapatkan jabatan, orang-orang sudah sibuk dengan dunianya, yang dimana bagi mereka dunia lebih utama daripada akhirat, akhirnya apa? Mengambil keuntungan dunia dan melupakan akhirat. Dia lupa firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan abadi antum di sana. Makanya ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengerjakan syarat diterimanya sebuah amalan ini, sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, kita harus benar-benar istiqomah menjalankan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi bukan karena paksaan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat. Dan kita melakukan hal-hal semua amalan-amalan tadi benar-benar ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, urusan beragama yang tidak ada contohnya dari kami, yaitu dari Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Setelah kita mengetahui hadis ini, kita harus bisa memilah dan memilih sebuah amalan yang mana benar-benar contohkan Nabi kita Muhammad SAW.
Karena seikhlas apapun, sekhusyuk apapun, sebaik-baik apapun antum melakukan suatu amalan, kalau tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka amalan yang antum lakukan diterima atau tidak? Tidak. Dan ini adalah hal yang pasti. Dan ini adalah aturan dalam beragama Islam. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan diturunkan dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib yang belum kita kerjakan. Jadi gunakanlah waktu kita untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut daripada menambah amalan-amalan yang baru. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dimana ini menunjukkan bahwasannya keikhlasan dalam beramal adalah hal yang penting dalam tujuan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu nggak? Di surga nanti semuanya nikmat nggak? Nikmat. Mau buah tinggal minta. Sungai-sungai dari susu, dari madu, bahkan khamar pun halal di sana nanti. Semuanya ada. Tapi ada satu kenikmatan yang sangat-sangat agung dan mulia, yang dimana kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini kenikmatan tersebut dengan sebenar-benarnya. Apa? Memandang wajah Rabb kita Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kenikmatan yang paling agung, paling mulia. Bayangkan, semua yang antum dapatkan di surga yang menurut antum sudah nikmat, antum akan merasakan satu kenikmatan yang sangat agung, yaitu bisa memandang wajah Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berharap, karena nanti semua orang rebutan ingin melihat. Maka di ayat ini disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang saleh. Maksud saleh di sini adalah ikhlas, meniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dalam beribadah. Jangan menjadikan dua Allah, jadikan Allah satu-satunya, antum selamat. Karena apa yang kita jumpai semuanya milik Allah. Semua tidak terkecuali. Ana, antum,
saudara-saudara, hewan ternak, semua yang ada di dunia ini milik siapa? Allah. Boleh nggak kalau Allah ambil kembali? Itulah, kita sebagai hamba diciptakan, tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak jika ingin mengambil siapapun dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa basyiris shabirin." Ya. Aku menguji, jadi kami menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar. Pernah takut? Pernah ngerasa takut? Pernah ngerasa kelaparan? Pernah kehilangan harta? Wa naqsim minal amwali wal anfus. Pernah kehilangan saudara, teman, was samarat, hasil tani kita panen nggak berhasil, ada nggak yang terjadi? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris shabirin, berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dibalas oleh Allah pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Ya. Kita kembali, allazina iza asobathum musibah. Siapa orang-orang yang sabar tadi? Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka sebuah musibah, baik itu musibah kehilangan nyawa seseorang, baik itu musibah kemiskinan, kelaparan, dan semua musibah-musibah yang lainnya, gagal panen atau bangunannya hancur. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar tadi mereka mengatakan, ya, inna lillahi, sesungguhnya lillah, kita itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali padanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah masuk waktu Isya. Mungkin kita cukupkan sampai sini berkaitan dengan pembahasan kita, materi kita pada takdim, pekanan, ya. Pada kesempatan kali ini yang kita sudah membahas berkaitan dengan syarat-syarat dalam beribadah, syarat-syarat dalam beramal, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian yang bisa Anda sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita semua keistiqomahan dalam beragama ini, dan diberikan kelancaran dalam segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjadi ahli surga dan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya karim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarafata ainin. Allahumma aslih lana dunyana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair.
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nahtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر